Di sebuah rumah sakit tua yang terletak di pelosok kota Indonesia, ada sebuah kamar jenazah yang sudah lama tidak digunakan secara resmi. Tapi anehnya, kamar itu selalu saja terasa penuh, bukan oleh manusia, tapi oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Pintu-pintu baja dingin itu terkunci rapat, namun dari dalam terdengar suara-suara samar, langkah kaki yang tidak pernah henti, bisikan lirih yang bergema di lorong gelap, dan pintu yang terkadang berderit sendiri tanpa alasan. Para penjaga rumah sakit pun enggan melewati ruangan itu sendirian, terutama saat malam telah larut. Apa sebenarnya yang menghuni kamar jenazah ini? Apakah roh-roh yang belum tenang, atau sesuatu yang lebih gelap dan mengancam? Malam-malam di sana menjadi saksi bisu dari sebuah keheningan yang tidak pernah benar-benar sepi. Kamu mungkin berpikir ini hanyalah imajinasi atau cerita yang dibuat-buat. Tapi jika kamu pernah melewati lorong itu saat jam paling sunyi, kamu akan tahu, kamar jenazah itu tidak pernah kosong, tidak pernah sunyi. Selamat datang di ruang sunyi. Sudah bertahun-tahun sejak aku pertama kali menginjakan kaki di rumah sakit tua itu, yang kini nyaris terlupakan oleh kota yang terus bergerak maju. Rumah sakit yang dulu ramai dengan suara-suara langkah kaki dokter dan tangisan pasien, kini berubah menjadi bangunan yang sunyi, penuh debu dan bayang-bayang masa lalu. Namun, ada satu tempat di dalam gedung ini yang tidak pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang pernah berurusan dengannya. Kamar jenazah. Kamar yang secara resmi sudah lama tak lagi dipakai untuk menyimpan jenazah, tapi tetap berdiri kokoh di sudut koridor lantai basement. Kata orang, kamar jenazah itu punya cerita sendiri. Cerita tentang bagaimana tempat itu tak pernah benar-benar kosong, bahkan saat tidak ada satupun nyawa yang tinggal di sana. Para petugas rumah sakit yang dulu bertugas menjaga ruang itu sering menceritakan pengalaman aneh yang mereka alami. Suara langkah kaki yang datang dari lorong gelap, suara pintu besi yang berderit tanpa angin, dan bisikan lirih yang tak dapat dijelaskan. Aku sendiri dulu tidak percaya, tapi pengalaman yang aku alami membuatku harus mengubah pikiran. Suatu malam, aku mendapat tugas untuk mengecek kondisi ruang bawah tanah rumah sakit, termasuk kamar jenazah itu. Saat melewati lorong yang remang, aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap tubuhku, meski di luar suhu masih hangat. Lampu yang seharusnya menyala malah berkedip dan beberapa mati seketika, menyisakan gelap pekat di ujung lorong. Aku berhenti, menahan nafas, dan mengerahkan senter kecilku ke pintu kamar jenazah itu. Pintu baja yang berkarat dengan cat yang mengelupas sedikit terbuka seolah mengundang. Dari balik pintu itu, terdengar suara berirama, seperti langkah kaki yang berulang kali berjalan mondar-mandir, padahal aku tahu kamar itu kosong. Aku hampir menolak untuk masuk, tapi rasa penasaran lebih kuat. Langkahku perlahan membuka pintu itu lebih lebar, dan seketika hawa dingin menusuk tulang. Di dalam, kulihat barisan meja stainless steel yang biasanya dipakai untuk meletakkan jenazah kini kosong dan berdebu. Namun udara di sana terasa begitu berat, seperti ada yang mengawasi. Tak lama kemudian, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Aku menoleh cepat, tapi hanya gelap yang menyambut. Tiba-tiba, pintu kamar itu menutup dengan keras, membuatku terkejut dan hampir pingsan. Aku mengetuk pintu dengan panik, berteriak minta tolong, tapi lorong di luar tetap sunyi.
Sesaat aku sadar, aku terperangkap di kamar jenazah yang katanya tak pernah sepi, tapi juga tak pernah berisi kehidupan. Malam itu, aku tahu aku tak sendiri. Sejak malam itu, pikiranku terus dihantui oleh apa yang aku alami di kamar jenazah itu. Bagaimana mungkin sebuah ruangan yang tak berhuni bisa mengeluarkan suara langkah kaki atau suara pintu berat yang menutup sendiri tanpa angin? Keesokan harinya, aku mencoba menggali informasi lebih dalam tentang kamar itu. Beruntung, aku bertemu dengan Pak Hasan, salah satu penjaga lama rumah sakit yang sudah bekerja di sana lebih dari 30 tahun. Pak Hasan berbicara dengan suara pelan, penuh waspada. Kalau kamu sudah pernah ke kamar jenazah itu, pasti tahu bukan? Tempat itu bukan kamar biasa. Banyak hal yang orang gak mau ceritain karena takut. Aku menatapnya, berharap bisa mendengar lebih banyak. Apa maksud Pak Hasan? Tanyaku. Dia menarik nafas panjang, lalu memulai ceritanya. Dulu, sebelum rumah sakit ini direnovasi, ada banyak kejadian aneh. Pasien yang meninggal sering kembali ke kamar itu. Bukan kembali dalam arti hidup, tapi kehadiran mereka masih terasa. Kadang suara tangisan, kadang ada bayangan yang lewat. Bahkan beberapa petugas pernah melihat sosok hitam berdiri di pojok ruangan. Aku merinding mendengar ceritanya. Kalau begitu, kenapa kamar itu nggak ditutup rapat saja, Pak? Pak Hasan menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Ada aturan lama dari pendiri rumah sakit yang melarang kamar itu ditutup permanen. Konon katanya, kamar jenazah itu jadi tempat penampungan ruh-ruh yang belum bisa pergi dengan tenang. Jadi, kamar itu harus tetap dibuka, tapi dijaga agar ruh-ruh itu tidak mengganggu dunia luar. Cerita Pak Hasan membuatku semakin penasaran sekaligus takut. Namun aku sadar, ada sesuatu yang sangat kuat mengikat kamar itu dengan dunia lain. Malam berikutnya, aku kembali ke kamar jenazah itu. Kali ini dengan rekaman suara di tangan. Aku berniat merekam segala sesuatu yang terjadi di sana untuk mencari bukti. Saat pintu baja terbuka dan aku melangkah masuk, udara dingin menyambut seperti pelukan es. Lampu remang menyala dan udara basah membuat seluruh tubuhku mengemetar. Aku mengaktifkan alat perekam dan mulai merekam suara-suara di sekitarku. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang berat dan bergema. Suara pintu yang berderit kembali terdengar. Namun kali ini, aku juga menangkap suara bisikan yang samar, seperti seseorang memanggil namaku pelan-pelan. Aku menengok ke seluruh sudut kamar jenazah itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhku membeku saat bayangan gelap melintas cepat di belakangku. Detik-detik itu terasa seperti waktu berhenti. Aku tahu, aku sedang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kamar jenazah itu memang tak pernah sepi, dan aku sudah menjadi bagian dari keheningan itu. Kejadian malam itu masih menghantui pikiranku. Setelah aku berhasil merekam suara-suara aneh di kamar jenazah itu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar suara langkah kaki atau bisikan. Hari demi hari, aku menyelami cerita-cerita lama yang tersembunyi di balik dinding rumah sakit tua itu. Aku berbicara dengan beberapa staf lama yang pernah bertugas mencari tahu asal-usul kamar jenazah dan sejarah kelam yang mungkin tersembunyi di sana. Dari satu cerita ke cerita lainnya, aku mulai memahami bahwa kamar jenazah itu bukan hanya penyimpanan mayat biasa. Dulu, rumah sakit ini pernah mengalami sebuah tragedi besar, kebakaran hebat
yang menewaskan puluhan pasien dan staf. Kamar jenazah itu menjadi saksi bisu dari malapetaka yang tak terbayangkan. Setelah kebakaran itu, ada banyak jenazah yang tidak bisa segera dimakamkan. Ruang itu menjadi tempat mereka beristirahat sementara. Namun, ruh-ruh yang tersisa di kamar itu tampaknya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terus berkeliaran, terjebak dalam ruang yang sama yang dulu menjadi saksi akhir hidup mereka. Aku mendapat informasi dari seorang perawat yang sudah lama pensiun, Ibu Sari. Dia mengatakan bahwa pernah suatu malam saat dia bertugas, dia melihat bayangan hitam yang mengambang di atas meja jenazah. Bayangan itu tidak seperti manusia, tapi juga bukan sekedar cahaya, sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tidak berani mendekat, tapi aku bisa merasakan matanya menatapku, kata Ibu Sari dengan suara gemetar. Aku mencoba mengunjungi kamar jenazah itu lagi, kali ini dengan persiapan lebih matang. Aku membawa alat perekam video dan cahaya tambahan. Namun, begitu aku masuk, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi tubuhku untuk bergerak bebas. Tangan dan kakiku terasa berat seperti ditarik oleh sesuatu yang tak tampak. Suara-suara mulai terdengar lebih jelas, bukan hanya langkah, tapi jeritan dan tangisan yang menusuk telinga. Aku mencoba merekam, tapi kamera tiba-tiba mati sendiri, layar menjadi hitam total. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh bahuku. Aku menoleh dengan cepat, tapi hanya gelap yang pekat. Rasa takut hampir membuatku kehilangan kesadaran. Aku berlari keluar dari kamar jenazah itu dengan napas terengah-engah. Tapi di lorong yang gelap, bayangan samar mengikuti langkahku. Malam itu, aku tahu aku sedang berada di dunia yang bukan milikku. Dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang tak bisa pergi, yang terperangkap selamanya di kamar jenazah itu. Hari-hari setelah kejadian itu membuatku sulit tidur. Bayangan dan suara dari kamar jenazah selalu menghantui pikiranku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikuti langkahku tanpa pernah terlihat secara jelas. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu, bukan hanya untuk mencari bukti, tapi juga untuk memahami mengapa roh-roh itu tidak bisa pergi. Di ruang arsip rumah sakit, aku menemukan dokumen-dokumen lama yang mengungkap sebuah tragedi besar yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Sebuah kebakaran hebat yang memakan korban nyawa tak terhitung jumlahnya. Namun yang paling mengerikan adalah laporan yang menyebutkan bahwa beberapa jenazah yang tersisa di kamar jenazah tidak pernah ditemukan. Mereka hilang begitu saja tanpa jejak, seolah diambil oleh sesuatu dari dunia lain. Menurut dokumen itu, kamar jenazah ini dianggap sebagai gerbang antara dunia hidup dan mati. Banyak cerita tentang roh-roh yang berkeliaran di sekitar ruangan itu. Bahkan, beberapa petugas rumah sakit melaporkan kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Aku pun menemui salah satu dokter senior yang dulu bertugas saat kejadian itu. Dokter itu terlihat lelah dan tampak enggan membicarakan masa lalu. Tapi perlahan dia bercerita tentang bagaimana suasana rumah sakit saat itu begitu kacau. Aku masih ingat betul, suara tangisan dan jeritan memenuhi lorong-lorong. Banyak dari kami yang kehilangan akal, katanya dengan suara bergetar. Kamar jenazah itu seolah menjadi pusat dari semua kengerian. Aku merasa semakin tenggelam dalam misteri yang tidak berujung. Semakin aku mencoba mengungkapnya, semakin dalam aku terjerat dalam keheningan yang tak pernah benar-benar ada. Kembali ke kamar jenazah, aku merasakan kehadiran yang berbeda malam itu. Suara langkah kaki yang dulu kubayangkan, kini berubah menjadi bisikan lembut yang mengelilingiku.
aku menyadari satu hal. Kamar jenazah itu bukan hanya tempat kematian, tapi juga tempat jiwa-jiwa tersesat yang mencari jalan pulang, atau mungkin tidak ingin pergi sama sekali. Ketika malam semakin larut dan rumah sakit hampir kosong, aku kembali ke kamar jenazah itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga keingintahuan yang sulit kutahan. Aku tahu, malam ini mungkin aku akan menemukan jawaban yang selama ini mengusik pikiranku. Aku membawa segala perlengkapan yang kubutuhkan, kamera, alat perekam suara, bahkan beberapa perlengkapan untuk menangkal energi negatif yang pernah aku pelajari dari beberapa guru spiritual. Begitu pintu kamar jenazah terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Suara detak jantungku bergaung dalam keheningan yang mencekam. Aku melangkah perlahan, mengamati setiap sudut ruangan yang kini tampak seperti labirin bayangan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berat dari sisi lorong. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sala. Hanya ada bayangan gelap yang bergerak perlahan di dinding. Aku mencoba menenangkan diri dan mengaktifkan kamera untuk merekam. Cahaya dari senter menari-nari di dinding, menyingkap retakan dan noda-noda tua yang menjadi saksi bisu masa lalu. Di tengah ruangan, aku melihat sebuah meja jenazah yang berbeda, tampak lebih bersih dan seperti baru diperbaiki. Tapi ketika aku dekati, bayangan sosok samar muncul seolah berdiri di sana. Rasa dingin yang menusuk tulang membuatku gemetar, tapi aku tetap bertahan. Aku mulai berbicara dengan suara pelan, memanggil nama-nama yang mungkin pernah terperangkap di ruangan ini. Jawaban yang kudapat bukan kata-kata, tapi bisikan dan suara lirih yang semakin lama semakin keras. Seolah-olah ada banyak jiwa yang ingin didengar, ingin dibebaskan. Aku mengingat kata-kata Pak Hasan dan dokter senior tentang kamar jenazah yang menjadi gerbang antara dunia hidup dan mati. Mungkin malam ini, aku bisa membantu mereka menemukan jalan. Dengan keberanian yang tersisa, aku memulai sebuah ritual sederhana yang pernah diajarkan untuk mengusir energi negatif dan membantu roh-roh yang tersesat. Namun bukan kemudahan yang kudapat. Suara-suara berubah menjadi jeritan pilu, bayangan semakin nyata dan semakin banyak. Ruangan itu terasa berputar dan aku hampir kehilangan kesadaran. Saat aku hampir menyerah, sebuah cahaya lembut muncul di ujung ruangan. Perlahan, bayangan-bayangan itu menghilang dan suasana berubah menjadi tenang. Aku merasa ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah kamar jenazah itu akhirnya merasakan ketenangan setelah bertahun-tahun kesunyian yang mencekam. Aku keluar dari kamar itu dengan hati yang berat tapi lega. Meskipun misteri belum sepenuhnya terpecahkan, aku tahu aku telah melewati batas antara dunia dan akhirat. Kamar itu, dengan segala kesunyian dan bisikannya, bukan hanya tempat penyimpanan jenazah. Ia adalah tempat bertemunya dunia yang hidup dan yang mati, tempat roh-roh mencari kedamaian atau terjebak dalam keheningan abadi. Aku kembali ke kehidupan sehari-hari dengan pikiran yang penuh tanya, tapi juga dengan rasa hormat yang dalam pada ruang sunyi itu. Meskipun kamar jenazah itu selalu terasa sepi, aku tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang abadi. Mereka yang tinggal di sana, meski tanpa tubuh, tetap hadir, mengisi kesunyian dengan kisah mereka, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani mendengarkan. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, ingatlah, ada ruang-ruang sunyi di dunia ini yang tidak pernah kosong, yang terus menyimpan rahasia kehidupan dan kematian. Terima kasih telah mendengarkan, dan terus ikuti kisah misteri lainnya hanya di Ruang Sunyi.